Bu Nuni, Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Bu Nuni. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Gita. Iya Bu Nuni. Eh, saya akan bertugas sebagai observer, Bu Gita sebagai coach, dan Pak Nur sebagai kuci. Begitu ya Bu Gita. Betul Ibu. Sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Gita. Untuk kegiatan prasupervisi ini, saya pengen mengetahui apa yang Bu Gita harapkan dari kegiatan observasi coaching ini Bu. Saya berharap dengan adanya observasi dalam proses kucing yang saya lakukan, saya dapat mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan saya, Ibu. Dan memperbaikinya jika masih kurang dan meningkatkan hal-hal yang baik. Oh, begitu. Jadi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dilakukan nanti oleh Bu Gita, nggih. Selanjutnya, kalau saya boleh tahu nih, bagian mana yang nantinya Bu Gita inginkan untuk saya amati, Bu? Tentunya pertama terkait dengan alur percakapan yang akan digunakan dalam proses kucing, Bu. Yang kedua terkait prinsip-prinsip dan kompetensi kucing yang sudah nampak pada percakapan kucing. Seperti itu, Bu Nuni. Iya, Bu Gita. Kemudian, Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Gita kembangkan ya? Sebenarnya ketiga kompetensi dalam kucing butuh saya kembangkan, Bu Nuni. Tetapi jika diminta menentukan satu kompetensi yang paling ingin saya kembangkan adalah kompetensi present seperti itu, Bu Nuni. Oh, nggih. Jadi kompetensi sebagai coach yang hadir sepenuhnya ya, Bu Gita ya. Kalau boleh tahu secara spesifik itu seperti apa, Bu Gita? Ya, indikator present sesuai yang telah saya pelajari, ya, yang yaitu pertama, coach hadir secara utuh bagi kuce. Eh, yang kedua, coach fokus bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak terhadap coach. Ya, baik Bu Gita. Jadi indikator keberhasilannya adalah coach hadir secara penuh, fokus, terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Begitu ya Bu Gita? Ya, itu Iya, Bu Nuni. kesepakatan kita ya untuk melakukan observasi kepada proses coaching ya Bu Gita. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Bu Gita untuk melakukan proses coaching Bu Gita. Terima kasih. Eh, Terima kasih kembali, Bu Nuni. Baik, Silahkan saya akan untuk melakukan proses proses. coaching. Ya. Ya. Dengan Pak Nur ya, Bu. Iya, Bu. Belum kerekod. Misi Bu Gita. Selamat siang, Bu. Wah, selamat siang, Pak Mamat. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Mamat? Ada apa ini? Ada yang bisa dibantu? Ya, Ibu, mohon maaf. Apakah siang ini Ibu punya waktu sebentar? Saya ingin ada yang saya bicarakan, Ibu. Wah, kebetulan sekarang sedang santai nih. Mari, silakan duduk. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin dibicarakan, Pak? Ya, terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Ibu atas waktu dan kesempatannya, Ibu. Eh, Baik, Iya, sama-sama, Pak. Terus gimana ini, Pak? Monggo. begini, Bu. Di sini saya ingin membicarakan tentang masalah apa yang saya hadapi di kelas yang saya ampu, Ibu, yaitu kelas 8A. Masalah yang bagaimana itu, Pak? Sepertinya membutuhkan perhatian yang serius ya. Jadi begini, Bu, di kelas saya ada salah satu murid saya, Farel namanya, Bu. Oh, Farel ya. Memang ada apa dengan Farel, Pak? Iya, Bu, begini, sampai saat ini yang sudah hampir tengah semester ini, Farel selalu tertinggal jauh dari teman-temannya di kelas, Ibu. Farel selalu tertinggal ya.
Tertinggal Iya. yang bagaimana ya Pak Mamat ya? Dalam pembelajaran akademik, Bu, Farel selalu mendapat nilai yang paling rendah. Dalam mengerjakan tugas pun dia selalu menjadi yang paling akhir. Saya rasa Farel kurang dapat mengikuti pembelajaran di kelas saya, Bu. Bagaimana kalau Farel dipindahkan saja di kelas yang lain? Hmm. Farel selalu dapat nilai rendah dan tertinggal dalam mengumpulkan tugas ya Pak ya. Kalau Iya, Farel Ibu. dipindahkan ke kelas lain, bagaimana perasaan Pak Mamat? Sebenarnya sih saya merasa eman, Bu, kalau Farel dipindahkan ke kelas yang lain. Karena eh, kalau kehilangan Farel di kelas saya, anak itu sebenarnya rajin, penurut, dan patuh, Bu, serta memiliki rasa sosial yang tinggi. Dia senang sekali membantu teman-temannya yang lain. Farel anaknya rajin dan berjiwa sosial ya Pak ya. Iya, Ibu. Sebenarnya dia sampai saat ini pun sudah ada progres peningkatan sih, Bu. Jika dibandingkan dari awal semester saat dia baru masuk. Tetapi masih sedikit, Bu. Oh, sudah ada progres peningkatannya ya Pak ya. Menurut Pak Mamat, berapa Pak progres peningkatannya saat ini yang Farel capai? Dari 100 yang terbaik dan 0 yang terendah. Saya kira-kira sekitar 30%, Bu. 30% saja. 30%. Oh, wah, bagus sekali itu sudah progres 30%, Pak. Lah, menurut Pak Mamat kira-kira berapa progres yang diinginkan bisa dicapai oleh Farel, Pak? Saya sih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, Bu, untuk capaiannya Farel. Mungkin cukup 50% saja sudah bagus untuk dia. Eh, Sepertinya itu akan memberikan dampak yang positif yang signifikan untuk Farel. 50% ya, Pak ya. Eh, Seperti apa itu yang dapat menandai Farel dapat dikatakan mencapai progres 50%, Pak? Ya, Farel dapat setidaknya dapat memberikan respon pertanyaan yang sesuai dan tidak tertinggal jauh dari teman-temannya yang lain. Serta dapat saat mengumpulkan tugas, eh, dia tidak tertinggal dari teman-teman yang lain, Ibu. Oh, gitu ya. Jadi dapat menjawab pertanyaan dan mengumpulkan tugas jadi agak lebih cepat ya dari sebelumnya ya Pak ya. Terus Iya, apakah Pak Ibu. Mamat sudah punya gambaran Pak apa yang harus dilakukan? Eh, saya sudah memetakan sih, Bu, untuk strategi-strategi untuk meningkatkan progres capaiannya Farel dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan berkomunikasi dengan orang tua mengenai bagaimana Farel belajar di rumah dan apa dukungan orang tua atau keluarga yang diberikan dalam pembelajarannya Farel. Selanjutnya, selain itu, saya ingin memberikan bimbingan belajar, Bu, untuk tambahan Farel agar dia tidak terlalu jauh ketinggalan dari teman-teman yang lain. Oh, bagus sekali Pak. Berkomunikasi dengan orang tua dan memberikan les tambahan ya. Apakah ada lagi Pak? Ada sih, Bu. Secepatnya saya akan memberikan motivasi untuk mendorong motivasinya Farel untuk dapat bersemangat ketika belajar dan terus bekerja keras. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali itu Pak Mamat. Nah, untuk mencapai tujuan meningkatkan progres capaian belajar Farel, manakah yang terlebih dahulu akan Pak Mamat lakukan? Eh, Menurut saya sih pemberian motivasi, Bu, yang eh, dapat segera saya lakukan agar Farel memiliki motivasi untuk berkembang dan belajar, Bu. Oh, baik Pak. Kira-kira kapan ini Pak Mamat akan memberikan motivasi tersebut?
Saya rasa saya dapat melakukannya mulai besok, Ibu. Bisa saya mulai dari di awal jam pembelajaran atau saat proses pembelajaran atau juga setelah selesai pembelajaran, Bu. Wah, bagus itu Pak. Nah, sekarang siapa yang akan membantu Pak Mamat dalam memotivasi Farel ini, Pak? Saya sih bisa mengajak teman-temannya, Bu, di kelas agar Farel juga tidak merasa dikucilkan oleh teman-temannya di kelas, Bu. Bagus. Bagus sekali, Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Mamat setelah kita berbicara dan kucing hari ini? Wah, saya jadi lega, Bu. Dan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk menangani permasalahan Farel yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas, Bu. Baik, baik Pak. Kalau begitu, semoga semuanya dimudahkan ya Pak. Dan saya Ya, tunggu Ibu. hasil secepatnya Pak. Ya, Ibu. Amin. Semoga dimudahkan dan diberi kelancaran semuanya, Ibu. Baik Pak, apakah ada lagi yang mau dibicarakan? Eh, Tidak, Ibu. Mungkin cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, kalau begitu Pak Mamat. Ya, Ibu. Mohon izin saya kembali ke kelas. Eh, Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang Pak Mamat. Terima kasih. Selamat. Oke. Nggih, demikian Bu Nuni proses kucing saya dengan Pak Nur. Terima kasih Bu Gita. Sudah bagus sekali pelaksanaan coachingnya. Kalau begitu kita lanjutkan ya diskusinya. Siap Ibu. Bu Gita, bagaimana tadi proses coaching yang sudah dilakukan dengan Pak Nur? Terus bagaimana perasaan Bu Gita setelah melaksanakan coaching ini, Bu? Dari proses kucing yang telah saya lakukan, saya mencoba menggunakan alur percakapan Tirta, Ibu. Saya bertanya kepada koci saya, apa tujuan dari perbincangan kita saat ini? Saya mencoba mencari kata kunci, mengidentifikasi masalah, dan mencoba bertanya tentang potensi dari koci sehingga bisa menemukan solusi. Dengan beliau menyampaikan rencana dan diakhiri dengan tanggung jawab beliau untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Baik, Bu Gita. Menurut Bu Gita nih, apa yang sudah berhasil dari proses coaching tadi yang telah dilaksanakan dengan Pak Nur, Bu Gita? Di sini saya berusaha untuk hadir secara penuh, Bu, mendengarkan secara aktif dan saya menahan diri saya untuk tidak memberikan solusi. Saya mengesampingkan ego untuk tidak memberikan asumsi atau labeling. Jadi, koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Bu Gita. Nantinya kalau Bu Gita melakukan coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Bu Gita kembangkan, ya? Iya, Ibu, setelah tadi sebelum coaching saya menyampaikan bahwa presence yang ingin saya kembangkan next time ketika proses coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya penting juga pada proses coaching itu juga yang ingin saya kembangkan, Ibu. Wah, itu bagus sekali Bu Gita. Karena dengan memiliki kompetensi, dengan memberikan pertanyaan berbobot, dapat menggiring opini koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu Bu Gita. Iya, betul sekali, Ibu. Kemudian dari hasil observasi selama proses coaching tadi, Bu, menurut saya Bu Gita itu sudah melakukan tahapan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Tujuannya juga sudah kelihatan, identifikasi juga cukup mendalam, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Kemudian kompetensi yang Bu Gita ingin kembangkan seperti presence, ingin hadir sepenuhnya untuk kunci, itu sudah baik Bu Gita.
Bu Gita sudah hadir secara penuh dan lebih banyak mendengarkan, menahan diri untuk memberikan solusi. Bu Gita juga bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak daripada Koci. Dari hasil observasi yang saya lakukan tadi, Bu Gita telah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan Bu Gita telah menjadi coach yang baik. Terima kasih Ibu atas sarannya dan masukannya Ibu. Iya, sama-sama Bu Gita. Untuk observasi kita kali ini mungkin cukup itu dulu ya. Silahkan nanti kalau Bu Gita ada keperluan lain, ataupun nanti kalau ada sharing kembali. Terima kasih Bu Gita. Assalamualaikum. Baik Bu Nuni, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.